Hai Sobat PMPK, kita berjumpa lagi dalam Ruang Kreasi, sebuah acara yang kreatif, seru, dan inspiratif seputar pendidikan khusus dan pendidikan masyarakat. Saya Kang Maman, host Anda, dalam episode kali ini akan mengajak semuanya untuk menjelajahi sesuatu yang menarik berkaitan dengan pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus. Dan kali ini saya akan menciptakan ruang kreasi untuk belajar dan berbagi dengan dua sobat PMPK kita. Ada Kang Egy Trialogi dan Kang Wawan Gunawan. Apa kabar? Alhamdulillah, baik Kang Maman, sehat. Alhamdulillah. Ini dari Majalengka kan ya? Betul, dari Kang Egy Majalengka. dan Kang Wawan juga? Betul. Katanya Kang Wawan ini anak jalanan. Apa bukti fisiknya? Ya. Coba buka. Oh itu ya? Iya. Coba lihat. Masih ada tato. Masih. Itu salah satu bukti pernah berada di jalanan. Iya. Bergelut dan ngamen di jalan. Ngamen di jalan. Tahun berapa membuat tato itu? Ini udah lama sewaktu Sudah masih lama. di jalan. Masih di jalan. Tahun Iya. berapa Kang Wawan? Sekitar 2017-an. 2017. Kenapa berada di jalanan? Ya pergaulan ya, Pak. Pergaulan, lingkungan. Mhm. Ya juga kurangnya pendidikan gitu ya. Punten, waktu itu pendidikan sampai di kelas berapa? Gugur di kelas 2 MTs. Gugur di Kelas 2 MTs. Madrasah Sanawiyah. Iya. Madrasah Sanawiyah itu SMP ya? Iya. Gugur di situ nggak dilanjutkan karena Enggak. biaya atau karena pergaulan? Karena pergaulan juga dan faktor orang tua juga. Karena pergaulan dan faktor orang tua. Iya. Lalu kemudian turun ke jalanan dan kenapa kemudian bisa masuk ke PKBM Ciremai Bakti Nusantara yang dikelola oleh Kang Egy? Ya, pertamanya nggak terlintas untuk masuk ya, Pak ya. Karena kebetulan juga keseharian kita udah tentu ngamen. Ngamen ya dengan pergaulan yang sehari-hari kita jalanin, di suatu hari ya ada Kang Egy sering main tuh. Sering Kang Egy-nya yang iya, datang ke tongkrongan, sering main ke tongkrongan. di Majalengka ini? Iya, tepatnya di Kadipaten. Di Kadipaten. Sering datang ke tongkrongan, sering silaturahmi. Ketika saya dipertanyakan, pernah sekolah dulu? Ya saya jawab, saya pernah, cuma saya gugur di kelas 2. Lalu? Apa mau dilanjut? Emang masih bisa? Saya kan udah termakan usia, apalagi dengan keadaan yang seperti ini ya. Bertato dan lain sebagainya. Iya. Tidak yakin bisa melanjutkan pendidikan karena Dengan usia fisik dan keadaan kondisi fisik, Iya. kemudian ada tato dan lain sebagainya, Dengan nggak anting. yakin bisa sekolah lagi. Iya. Lalu diyakinkan oleh Kang Egy bahwa masih bisa. Oke. Berapa lama prosesnya? Lalu kemudian Kang Wawan terpanggil kembali untuk mau melanjutkan sekolah. Ya lama, ya lumayan ya, dari waktu pertama masuk aja 2019 awal. Berarti hampir 2 tahun pendekatan. Iya. Baru merasa yakin. Iya. Tadinya belum percaya. Ya karena minder kan. Bukan tidak percaya, tapi karena minder. Minder. Ditambah lagi kan dari stigma masyarakat yang memandang kami gitu kan. Apa pandangan masyarakat yang paling memukul Kang Wawan sampai akhirnya muncul perasaan minder itu? Ya buat apa ikut sekolah lagi? Udah jelas kamu kan udah tatoan. Udah jelas kamu ngamen dapat duit. Kenapa harus ikut sekolah lagi gitu kan ya. Ketika didekati Pak Egy. Ya mulai dari situ. Teman-teman juga mengatakan itu? Iya sama. Oke. Tapi kenapa kemudian tersadarkan untuk, ya saya mau sekolah lagi? Ya karena saya pikir saya nggak mungkin pengen seperti ini terus. Saya ingin menjadi belajar lebih baik daripada hari kemarin. Saya menyesal ya dengan keadaan saya sekarang karena dulu tidak lanjut terus sekolah, malah terbabas dengan pergaulan. Kalau ada kesempatan seperti sekarang saya tidak ambil ya mungkin akan menyesal sekali. Oke. Kalau saya tidak ambil, saya akan menyesal seumur hidup gitu kan. Iya, benar. Akhirnya diambil. Iya. Langsung pendidikan kesetaraan. Paket B. SMP ya? Iya, di SMP.
Itu lanjut ya? Betul, Lanjut, Pak. lanjut. Lanjut ya, Kang Lanjut Kang sampai Egy. ke paket Dari kelas selesai. 2, jadi langsung dilanjutin di kelas 2. Ya, betul. Kelas 2, kelas 3 dapat ijazah, kemudian lanjut lagi Melanjutkan ke paket paket C. paket C. Dan akhirnya mengajar di tempat tersebut. Betul. Nggak nyangka, Nggak nyangka, nggak nyangka. tiba-tiba diminta untuk ngajar. Iya emang mau jadi guru untuk di sekolah ini mengajar, berbagi ilmu ke teman-teman yang lain. Emang bisa, kata saya. Emang Selalu diawali dengan kalimat, emang bisa. Sanksi ragu sama ya, diri ragu. sendiri kan. Jadi takut tuh Pak, takut ya trauma diri sendiri gitu kan ya. Terus diyakinin ya, sebenarnya yang nyangka nggak nyangka sampai sekarang pun bisa jadi guru keterampilan gitu ya. Sudah berapa tahun jadi gurunya? 1 tahun. Udah 1 tahun ini ya. Jadi guru keterampilan. Mengajar anak-anak di PKBM Iya. tentang Keterampilan seperti tata busana, menjahit dan menjahit, tata sablon. busana, membuat sablon, Sablon, cetak sablon, cetak sablon. manual. Sudah menghasilkan uang juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sudah penghasilan lebih bagus dari waktu ngamen. Ya kalau diukur dari materi mungkin lebih ya, gitu Ya. ya. Lebih Tapi ada kepuasan lain ada selain kepuasan materi. dari hati lah. Oke. Saya justru ingin nanya sekarang ke Kang Egy. Kenapa mendekati anak jalanan? Iya, baik. Jadi begini, Kang. 2006 sampai 2009 itu ketika saya SMA itu, saya SMA di Tasikmalaya. Jadi Oh, bukan di Majalengka betul, malah ya? betul. Jadi ceritanya saya hijrah ke Tasikmalaya. Awalnya di sana tidak ada berniat juga untuk melanjutkan sekolah. Nah, 2006 itu lihat teman-teman yang lain melanjutkan ke sekolah, memakai seragam, saya pun muncul untuk keinginan untuk bersekolah. Pada akhirnya saya sekolah Tadinya SMA. sempat putus? Tidak. Tetap kan? Ya, hanya waktu itu memang tidak terpikir untuk melanjutkan. Karena memang berdasarkan tadi alasannya masalah ekonomi seperti itu. Oh, sama juga dengan Betul. Kang Wawan. Ya. Jadi